Gimana dulu? Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat dihukum oleh penghargaan. Artinya kita apakah penghargaan ini selalu baik atau tidak? Kita lihat di sini. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin di awal-awal pertama kita kasih penghargaan, memberi penyemangat ya. Tapi kan nggak mungkin terus kita kasih penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan mana dia? Artinya di awal kita boleh berikan, tapi kita harus bisa mengubah pola pikirnya. Artinya sesuatu yang dibuat itu jangan hanya dari respon dari luar, tapi dari dia sendiri. Dia berbuat sesuatu memang untuk kebutuhan diri dia sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Setiap hari nggak tahan juga itu kita ngasih kan. Setiap hari sama anak kita, kalau misalkan tidak terlambat ya kan, Bapak kasih coklat ya kan, nggak mungkin coklat sekali. Tiap hari kasih coklat ya nggak mungkin tadi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini gimana? Kita yang selama ini berbuat tiba-tiba tidak sesekali yang beri, pasti dia akan berubah. Apa itu begitu? Muncul perasaan dia. Bapak itu nggak sayang lagi sama aku ya. Bapak itu nggak perhatian lagi ya. Bisa menurut saya ternyata. Karena kebanyakan apalagi siswa kita, dia belum paham. Kalau kita misalkan kita beri penghargaan kan, dia mungkin setiap hari dia diperhatiin. Padahal kita mau apa yang diberi itu ada pada diri sendiri. Makanya kita memberi penghargaan itu kita harus siap-siap juga mengharapkan dia. Jangan terus-terus kita memberi penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan penghargaan, mengurangi kualitas penghargaan, mematikan kreativitas penghargaan, mengurangi kualitas penghargaan, penghargaan mengurangi ketepatan penghargaan, mengurangi kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum, yang terakhir motivasi, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Artinya seharusnya kan ini keluar sendiri dia dari diri dia, ekstrinsik. Tapi karena penghargaan tidak keluar, jadi ekstrinsik dia. Faktor luar yang tadi yang dia mau berkarya melakukan sesuatu, kita mau tidak. Jadi ternyata tidak selamanya penghargaan itu bisa menjadi sesuatu yang bagus untuk siswa kita. Jangan sampai karena kita terlalu sering penghargaan dia terhukum, gitu nggak kita beri, dia akan berubah. Oke Bapak Ibu, next. Gimana? Penghargaan mulai ketepatan. Gini, artinya, nah itu tulisannya Pak, komentarnya saya ya, belum nanti saya jawabnya. Jadi sini penghargaan mulai ketepatan, arti gini, nggak tepat sasaran kadang kita siswa kita. Kadang dia sesuatu itu misalkan kalau kamu bisa hari ini menyelesaikan tugas Bapak dengan cepat, nah Bapak kasih niat dia kadang. Dia itu bukan tujuan dia bisa memahami, tapi dengan cara dia nanti cara mendapatkan itu dia yang penting aku selesai. Kawan semua kan selesai penghargaan dia. Padahal kita mau dia mendapatkan sesuatu itu Pak, memang dari dia sendiri, kemauan dia sendiri dia belajar. Kadang orang kan jujur saja mendapat sesuatu nilai-nilai tinggi misalkan, dia mendapat dihargai, tapi caranya nggak benar gitu caranya, dengan mencontek, bukan dengan belajar gitu. Artinya nggak tepat dia. Terakhir dapat nilai 100, tapi kalau kita uji ternyata nggak tepat dia dengan nilai ini, nggak sesuai tadi. Artinya hati-hati, karena kan kita bilang kalau yang ranking 1 akan mendapatkan hadiah sekian gitu. Nggak selamanya tadi, kadang nggak tepat dia. Oke. Kemudian tadi penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Kalau dia nggak ada penghargaan nggak mau dia ngapain, capek, ya kan? Tapi kalau ada hadiahnya, semangat dia. Ya, tapi kita syukur alhamdulillah kemarin waktu kita project anak-anak kita tadi, ya karena adanya rapot maka semangat mereka baik. Ya. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri.
nggak keluar dia. Kita mau siswa itu tergerak memang sendiri. Dia belajar untuk kebutuhan dia sendiri, bukan karena orang tua atau karena takut nanti kalau nilai jelek dimarahi guru, dimarahi orang tua, tidak. Ya, jadi kita mau kontrol dirinya ada pada siswa kita. Apa yang dilakukan memang untuk diri dia sendiri, dari diri dia sendiri. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira gimana Pak? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan ini misalkan yang tadi ya Bu Epi ya, kalau terlambat apain? Berdiri di depan kelas, ya, bosan perjanjian. Nah, artinya peraturan ini biasanya sesuatu yang gimana? Membuat anak biasanya sih melakukannya terpaksa biasanya. Tapi kalau keyakinan artinya gini, keyakinan kelas ini kita dengan siswa kita bersepakat. Gimana biar kelas kita aman, tertib, kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Dan masing-masing memberi ide, memberi gagasan, Pak harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka semua, kita tampung semua, kita tampung, seperti itu. Tapi kalau peraturan biasanya kita membuat guru, kita beri guru biasanya. Bapak mau selama menjelaskan, tidak ada ribut, tidak bicara, pandangan di depan, tangan dilipat. Kan gitu kan? Kita mau peraturan, kita sini kita ke sistem, itu pasti saya terima. Bapak ini tidak ada itu. Artinya peraturan ini kita membuat sebelumnya, tapi siswa kadang tidak kita libatkan. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bu Erna kalau naik motor pakai helm? Kenapa? Untuk selain aturan. Peraturan ya. Tadi disangka polisi ya. Dan untuk keamanan. Iya. Nah itu tadi. Yang pertama kita biasanya peraturan tadi kan. Kalau ada peraturan, pada seharusnya kalau kita pakai teori keselamatan, kan tadi kan keselamatan diri, kita nggak perlu ada peraturan, kita akan pakai helm itu gitu. Tapi kebanyakan peraturan, oh kan takut dia takut polisi, nah kita pakai helm. Ada orang kebanyakan gitu, ada polisi kok gitu. Padahal mau ada polisi atau tidak kita harus pakai, karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Tadi artinya memang kita yakin bahwa kalau pakai helm ini yang melindungi diri kita, bukan karena ada peraturan itu, tidak. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari, setiap saat. Karena kalau nggak pakai masker katanya kena COVID-19. Ya kan Bapak Ibu? Jadi di sini nanti kita lihat bedanya, mana itu peraturan yang memang, makanya kan kita sebutkan peraturan itu sesuatu untuk dilanggar, kata orang Jawa. Kenapa? Kita nggak terlibat di situ. Ya. Di kelas kita buat aturan bla 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 bla, karena nggak kita libatkan. Jadi kalau dia melanggar kita nggak bisa salahkan 100% dia. Tapi kalau kita udah buat keyakinan kelas diskusi dengan siswa, dia melanggar ya kita bisa beri gambaran kepada kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Ini Bapak Ibu, ini dia. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kalau peraturan, ya. Jadi kalau dia keyakinan, ya memang kita harus sepakati dengan siswa kita. Makanya sama kita ini, kira-kira Bapak Ibu sudah buat belum keyakinan kelasnya masing-masing? Itu biasa di awal tahun kita buat, di awal kita masuk kelas itu. Karena kalau bisa kan kita nggak ada kita kelas itu aman, nggak gitu terus jauh. Kalau kita di situ rapi bersih, tapi kalau kita nggak datang, laporan Pak kelas Bapak siswanya diberantam, kotor, kan tadi. Artinya kita belum buat keyakinan dengan siswa kita. Nih, di sini ada prosedur
pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ini biasanya kita buat Bapak Ibu di awal ya. Di awal kita masuk di kelas yang kita pimpin sebagai wali kelas ya. Ini dia. Ini langkah-langkahnya. Pertama, ya kita kumpulkan seperti beasiswa kita kasih pengarahan, kita kumpul anak-anak, kita membuat keyakinan kelas kita. Sekarang Bapak minta semuanya, semuanya munculkan ide tentang peraturan yang disepakati. Masing-masing bebas buat peraturan. Misalkan, tentunya apa? Misalkan Pak Mario, kita ini dah membuat keyakinan kelas kita. Misalkan hadir tepat waktu. Apalagi Bu Emi misalkan piket di kelas. Bu Berin mendengarkan penjelasan guru. Oke, silakan Bu Erna. Melaksanakan tugas. Oke, Pak Masul misalnya gimana? Keyakinan kelas yang mau kita buat peraturan kelas kita nih dari Bapak. Ya. Peraturan berapa lah kelas kita nih? Enggak, tadi menjaga kebersihan. Ingat Bapak Ibu, pada saat kita mengumpulkan gagasan siswa, kita tidak boleh kita tidak menerima, kita terima semua. Wajib kita terima. Sekarang kita. Nah, tapi nanti lihat di situ kita kumpulkan semua, kita catat. Kita catat semua wajib. Mau gimana yang dibuat dia, kita catat Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kita ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya gimana? Kalau kalimat negatif menjadi positif, misal gini, datang tidak terlambat, ya kan? Menjadi datang tepat waktu. Jadi kita tetap kalimat positif yang kita bangun itu. Seperti itu. Jadi kalau ada kalimat negatif dari anak kan tahunya kan spontan kan. Cuman di sini tugas kita. Setelah kita tulis semua, kemudian kita ganti kalimat negatif ini menjadi positif. Datang terlambat, datang tepat waktu. Kemudian gini, tidak boleh mengganggu teman. Kalau positifnya gimana? Saling menghormati, saling menghargai. Biasanya Bapak Ibu nanti terakhir ini tidak terlalu banyak kita buat untuk keyakinan kelas ini. Paling 3 atau 7, tapi sudah menurut yang mana yang sama kita gabungkan. Misalkan saya menghormati, masuk kemana, apa-apa aja di dalamnya. Oke. Kemudian tinjau kembali dua pendapat yang terkumpul dan sudah menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang yang kelas yang sudah disusun 3 sampai 7 keyakinan. Kemudian meninjau dan setuju dengan menandatangani. Ini wajib Bapak Ibu. Setelah kita buat nanti dalam suatu kertas yang agak besar, semua siswa harus teken di situ. Pak siswa 31, 33 nggak cukup, teken aja di mana cukup. Di sampingnya teken, di samping sini teken, di mana teken. Harus dia teken. Kenapa? Berarti menunjukkan dia terlibat pembuatannya kelas gitu. Udah habis kelas semua di mana? Di atas naik kursi. Naik kursi dia sudah teken. Yang penting di dalam keyakinan kelas yang sudah tersusun dia harus tanda tangani. Bukan kita bertanda wali kelas. Kan ya kan? Ini wali kelas yang buat ini keyakinan ini gimana siswanya? Kan gitu. Artinya gini Bapak Ibu, dia melihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu siap, itu tantangan di situ. Tapi kalau guru, masuk guru lain, kenapa ribut ini keyakinan kelas kalian? Berapa tidak? Itu gurunya Pak. Karena ada orang buat keyakinan kelas sampai banyak, sampai 30 dibuat. Ada satunya tidak ribut dalam kelas, tapi ribut karena bahasanya negatif itu tadi. Makanya Bapak Ibu tadi kalau sudah selesai tadi tangani, ditempel di tempat jangan yang tinggi, yang gampang dilihat. Kadang ditaruh di atas gitu, di atas ditaruh. Anak-anak ada di belakang ditaruh. Harus tidak. Misalkan kalau kita sini kita buat, atau yang gampang pedan itu ada papan tuh. Wah, saya tidak boleh seperti ini. Kami harus saling menghargai, kami harus saling menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi di Bapak Ibu ya, jadi yang sudah membuat kelas ini ya mungkin karena terasa kita bedanya. Artinya mengontrol diri kita akan gampang karena sudah kita sepakati. Beda dengan peraturan tadi. Kalau peraturan dia tidak terlibat gitu. Ya.
Baik Bapak Ibu, gimana? Masih semangat atau kopi dulu kita nih? Oke. Ada Pak? Bahasanya kata keyakinan. Iya, harus yakin. Artinya gini Pak, dia meninggalkan dari diri kita sendiri. Kalau yakinan itu berarti bukan keputusan yang lahir dari dalam diri sendiri atas sebuah kepercayaan. Ya. Benar, gini dia Pak. Kesepakatan kelas gitu. Benar. Bahasanya diganti. Benar. Pertama dia itu kan Pak, dia tadi keyakinan kelas, artinya kan berawal dari masing-masing siswa tadi. Bu Beril maunya kelas ini bersih, Bu MP maunya kelas ini nggak ada pencuri, ya kan? Pak Bobi maunya kelas ini nggak ada perundungan, Pak Sawal maunya apa gitu. Semua mereka punya keyakinan masing-masing. Itu yang kita kumpulkan, kan? Artinya semua yang dikasih siswa itu terkumpulkan semua di situ. Tinggal tugas kita, guru mengklasifikasikan, iya, ini kemana? Dari keyakinan tadi itu muncul kesepakatan tadi. Cuman nak, ini sudah kita buat dari peraturan yang kalian mau semua untuk kelas kita. Tapi perhatikan dulu tadi itu yang tadi negatif tadi kita positifkan bahasanya. Kan? Yang mana yang sama kita gabungkan. Ada itu. Jadi keyakinan masing-masing diri siswa itu kita satukan kesepakatan. Tapi karena dia berbagai keyakinan kelas. Artinya gini, kenapa Pak? Kalau ada pelanggaran di kelas kita, biasanya kan ada misalkan Bu Erna di melanggar nih, dan Bu Erna, kenapa? Siswa ya misalkan, Erna, kenapa kamu terlambat nak? Macet Pak. Ya, itu saja kan. Ya, memang karena nanti ada Bapak Ibu, nanti ada namanya yang tadi segitiga restitusi, di mana siswa yang bermasalah dia bisa memproyekinya sendiri. Dan tugas guru hanya berbicara dengan dia, kemudian mengarahkan dia sampai nanti dia menemukan jawaban dia dan memproyekikan dia sendiri nanti ada. Artinya keyakinan siswa itu yang kita tumbuhkan dan kita kembangkan. Oke Bapak Ibu, berikutnya, nah nih ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu coba masing-masing dari 5 ini, di manalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu posisi Bapak Ibu sekarang? Penghukumkah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Masing-masing coba. Sebenarnya tadi saya bawa kertas ini untuk ditulis, tapi karena tadi nggak ada pulpennya, ini dibagi kertasnya, bisa dibagi Bapak Ibu? Saya bagi? Ya, masing-masing ditulis saja dulu. Artinya bisa tolong Bu Beli, nah dibagi untuk satu orang satu ya kan. Tuliskan. Bapak Ibu sekarang posisi kontrolnya sebagai guru pada posisi apa? Ya, dituliskan ke Bapak Ibu ya. Sebagai apa Bapak Ibu? Ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, ditulis ya. Bisa lebih dari satu Pak? Atau salah satu? Satu aja pilih. Nah, satu orang satu. Bu Erwin semangat sekali. Di mana posisi Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah beri Bapak simpan ya Bapak Ibu, kita akan lihat masing-masing ini, masing-masing. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dipegang Bapak Ibu masing-masing saja. Oke, kalau sudah dibuat Bapak Ibu, ya silakan Bapak boleh Bapak simpan dulu di situ. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu untuk video nih Bapak Ibu ya. Ada di sini video kontrol dari masing-masing penghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Kita akan lihat Bapak Ibu ya. Pertama kita lihat sebagai penghukum.
itu dari Bapak Ibu sebagai penghukum. Kalau kita lihat di situ kan satu sisi gimana? Gimana guru dari Bapak Ibu? Kita lihat. Nggak mendengarkan sama Bapak Ibu. Kemudian nadanya gimana nadanya? Emosi ya, marah. Kemudian tanpa mendengarkan emosi, terus anaknya langsung hukumannya yang lain juga ya, apanya yang berhubungan dengan apa yang salah dia tadi. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Itu tadi kalau posisi guru sebagai penghukum. Berikutnya kita lihat yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini siapa yang narik lagi ya? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah itu Bapak Ibu sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kira-kira gimana itu? Apa sih dampaknya bagi siswa kita seperti ini? Iya, dia akan terus ke bawah, dia merasa tadi ketekan dia jadinya. Ini kalau posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Berikutnya kita lihat untuk posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, ada nggak istilah seperti ini? Kalau seperti ini, siswa kita itu gini dia. Dia nggak akan menghargai guru yang lain. Hanya pada kita saja gitu. Merasa dia ada yang membela dia, ada teman dia di situ. Tadi, ya. Nah, itu tadi posisi yang ketiga sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa
ya. Baik Bu. Baik, itu tadi memantau Bapak Ibu ya. Terakhir kita lihat untuk posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini Bapak Ibu manajer, gimana kira-kira? Sudah mana posisi kita di sekarang, Bapak Ibu? Kalau Pak Yul mana? Mana Bapak Ibu? Posisi kita tadi gimana? Mengarah ke manajer. Oke, bagus sekali. Tapi gini kan Bapak Ibu, untuk 5 posisi ini kita susunnya gini. Mungkin tadi Bu Epi sudah mengarah ke manajer, sedangkan rekan-rekan kita yang lain masih ada di posisi penghukum, merasa bersalah, masih ada gitu. Kalau saya bukan manajer, di antara semua 5 itu nggak ada yang benar. Harus ada kolaborasi manajer sama teman. Kenapa? Ini kan kita ini bersosialisasi. Iya betul. Kita kan itu kan topik guru yang di dalam kenyataan lapangan kan memang seperti itu kan. Tipe 1 penghukum, tipe 2 teman, tipe 3 gitu. Jadi kalau tipe guru yang di dalam kenyataan harus sebagai manajer dan kolaborasi dengan teman. Jadi tadi gini, Kita boleh salahkan dia, tapi kita rangkul dia gitu. Bukan berarti kita hanya manajer saja. Kalau kita manajer saja berarti sama artinya kita menjustice. oke, gini Bapak Ibu. Tadi mungkin Pak Masuk yang dari awal tadi. Kan tadi kan, ini tadi kan 5 posisi kontrol guru. Inilah yang ada. Ada 5 posisi guru yang ada. Penghukum, merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Jadi kita pada dari tayang video tadi, sebenarnya kita sudah tahu jawaban kita masing-masing. Di mana posisi kita? Kan tadi kan. Artinya, kenapa tadi di posisi manajer tadi kita keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat tadi itu yang kita munculkan. Artinya memunculkan kesadaran pada siswa kita. Kita sudah main kelas. Maka tadi pertanyaan keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tadi kan. Artinya kita buat siswa itu sadar, siswa kita sadar. Artinya kalau siswa tidak bisa sadar, ya kita sangat mudah untuk memberi pemahaman bagi dia. Ini tadi Bapak Ibu penjelasannya. Untuk yang kelima tadi. Ini ya. Ini kalau penghukum tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, tadi kan. Kemudian berkaca pinggang, ngebentak. Nah, kemudian memberi hukuman fisik tadi ya, suruh lari lapangan, suruh bus sampai kemari ya.
Kemudian verbal ini seperti apa namanya Bapak Ibu? Kata-kata yang kasar, dasar kan. Kemudian dampaknya anak menjadi pendendam. Yakin nggak Bapak Ibu? Pulang sekolah kempes kata kita. Dendam dari lama. Kemudian tidak menyukai guru atau mobil tertentu. Sedangkan untuk yang merasa bersalah, suaranya lembut memang lembut, namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kan tadi kan dia gara-gara kamu yang menjadi wali kepala sekolah. Kemudian nampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Dia tidak pede jadinya. Kemudian yang ketiga, teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini teman tadi. Dampaknya murid tergantung pada satu orang. Nah ini tadi jeleknya. Dia nggak akan dengar guru yang lain, karena dia merasa itu bukan teman dia. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Apa-apa nanti ada apa-apa. Jadi backing ya istilahnya yang bisa itu ya. Dia punya teman kok di sini tadi. Ini terus sebagai teman. Kemudian kalau untuk pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Kemudian identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Seperti tadi kan dia akan mengerjakan tugas, dia akan istirahat harus melanjutkan ke dalam tugasnya. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Kemudian manajer tadi, nah ini dia, suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi dia sadar akan kesalahan dia sendiri yang bisa memecahkan masalah dia. Dampaknya murid mandiri, peserta didik mengerjakan masalah sendiri. Ini Bapak Ibu ya, ini penjelasan tadi 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira Bapak Ibu tadi Pak Mario apa tadi apa Pak Mario? Teman ya tadi teman sangat bagus sih, tapi tadi kadang siswa ini yang tidak bisa mandiri, nanti bapak aja kawannya di sekolah ini. Sama saya nggak mau dia bantu Pak. Ya. Makanya posisi kita sebagai guru di sini Pak tadi ya. Kemudian ini sekarang kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup apa contohnya Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita: makan, sandang, pangan, papan. Kalau untuk ini masuk ke bertahan hidup ya? Untuk apa namanya? Manusia keturunan itu biologis gitu. Bertahan hidup ya, kalau nggak mati lah punah ya. Iya. Kebutuhan untuk membuat keturunan tadi itu. Iya, memang dia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini dia kebutuhan kita kan butuh ini. Siswa gini, dampaknya kalau kita tidak memberi kasih sama siswa kita apa Bapak Ibu? Dia caper tadi, cari perhatian ya. Tapi dia tidak banyak. Ada aja nih buat dia. Ada kan sekolah kita anak itu kan bukan? Dia ribut rupanya karena nggak disayang dia di rumah. Dia butuh kasih kita. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Yang tadi kesenangan. Siapa sih nggak senang? Pak Mario, Bapak kemudian dasar untuk yang senang ini kira-kira Bapak akan senang kalau gimana? Bapak akan merasa senang jika gimana Bapak? Diberikan uang. Masa bagusnya kita normal ya Bu ya. Kita kalau punya uang banyak senang tadi. Yang di atas uang nggak ada lagi. Bu Herna gimana? Ibu akan merasa senang kalau kebutuhan di mana? Kesenangan ini gimana? Dicintai. Cinta dan uang itu ternyata nyatu ya Bapak Ibu. Oke, ini dia contoh nih. Kira-kira Bapak Ibu, ini masuk kemana ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini masuk ke bertahan hidup, penguasaan,
Kasih sayang adalah saya terima, kebebasan atau kesenangan. Aku senang. Oke, berarti kesenangan. Ya, ini masuk kesenangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Gimana Pak? Gimana? Iya, sayang. Berarti kasih sayang ya. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Gimana? Aku hebat kan? Jadi hebat, puasa, penguasaan dia. Bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang terakhir, aku bosan dan mau terus kelas. Iya, bosan tapi keluar dia. Ingin orang gak dengan Pak Mario, Pak Arif, dia kan bosan di kelas. Dan ini masuk kepada kebebasan. Ya, inilah kebutuhan dasar siswa tadi. Ya Bapak Ibu. Ini berikutnya dunia berkualitas. Ini Bapak Ibu. Seandainya dunia berkualitas ini kita ibaratkan sebagai sebuah album foto, Bapak Ibu. Album foto, album foto atau kenangan gitu kan. Bapak Ibu, foto kenangannya gimana yang akan Bapak Ibu simpan? Di situ, Pak Bobi. Foto-foto siapa yang akan Bapak simpan ini? Seandainya dunia berkualitas ini sebagai sebuah album. Artis ya, artis. Kalau Pak Syawal? Foto diri sendiri. Bu Enda foto siapa kira-kira? Kalau dunia berkualitas sebagai sebuah album foto lah dalam kehidupan kita gitu. Foto keluarga, iya Bapak Ibu, otomatis kalau kita akan menyimpan itu orang-orang yang baik dengan kita. Ya, pertama sih keluarga, orang tua kita keluarga, dan mungkin ada orang-orang sekitar yang sayang dengan kita. Tadi, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga kan, istri, anak, itulah dunia orang-orang yang baik dengan kita lah biasanya kita isi. Kan tadi, lihat. Jadi di sini kalau kita ibaratkan dunia berkualitas sebagai album foto, kita mesti orang baik dengan kita. Salah satunya keluarga kita yang terdekat dengan kita tadi. Kemudian, ini ada pertanyaan nih. Minta tolong nih, ini sudah mau di akhir nih, masing-masing jawabannya satu persatu nih. Kira-kira nih, Pak Mario, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda, Pak Mario? Orang tua saya. Hah? Orang tua saya. Berdiri dulu Pak. Tolong dulu Pak. Jawab dulu Pak. Maju Pak. Maju dulu Pak. Maju Pak Mario sini. Jangan Pak Mario sini. Ya. Oke Pak Mario, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang yang paling penting dalam kehidupan saya, orang tua saya. Kenapa? Karena beliau telah membesarkan saya dari kecil hingga sampai saat ini. Oke, baik Bapak. Kita kasih dulu Pak Mario. Terima kasih Pak. Oke, silakan kembali Pak. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini kita minta Bu Mimi dulu kira-kira di depan Bu Mimi, silakan. Ya, silakan. Ya, nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, dalam hidup Ibu? Banyak kan, ada kejujuran, ada disiplin, mandiri, tanggung jawab. Kebajikan yang terpenting dalam hidup saya itu adalah sopan santun. Sopan santun. Kenapa Ibu? Karena dengan kita sopan orang menghargai kita, Pak. Oke, bagus sekali Pak. Terima kasih. Ya. Yang ketiga, Bu Herna nih pas kali ini mungkin. Bu Hernata. Iya. Silakan Bu ke depan. Iya. Nah Ibu, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter atau sifat yang ada pada diri Ibu ya. saya inginkan ada pada diri saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kenapa Ibu? Ya karena kalau kita bertanggung jawab, apapun nanti yang akan diberikan tugas sama kita, mereka mempercayakan kepada kita. Oke.
menjalin hubungan sesuatu kita harus dengan tanda oleh berhasil sesuatu. Oke. Berikutnya nomor 4. Silakan dulu Pak Arif dulu. Silakan Pak Arif. Iya. Pak Arif, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai sekarang ini? Alhamdulillah, yang dalam waktu dekat ini yang SP3K. Kenapa bangga dengan P3K? Memang cita-cita saya bukan jadi seorang guru awal mula, tetapi orang tua jadi juga motivasi saya karena orang tua guru. Jadi dari orang tua itu saya bermotivasi menjadi guru dan sekarang lulus P3K, artinya saya bisa melanjutkan cita-cita dan perjuangan orang tua saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Saya merinding mendengarnya kalau dari orang tua ini. Ya. Jadi memang kadang Bapak Ibu, kadang memang waktu kita masih kuliah, masih muda, kadang nggak perlu kita jadi guru kan. Tapi ternyata kita jalani, tapi mungkin itu yang terbaik untuk kita. Kan tadi kan. Berikutnya, ini ya Pak Masrul nih berikutnya. Ya. Iya. Silakan Pak. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau pekerjaan ideal bagi saya, dulu saya punya cita-cita karena saya dulu menjadi seorang di retail. Saya punya cita-cita itu saya manajer, saya juga dosen. Gitu. Jadi itu yang saya inginkan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan tercapai itu. Oke, terima kasih Pak. Amin ya, mudah-mudahan tercapai apa yang dijanjikan. Sudah tercapai. Sekarang Bapak itu sudah minimal kita kan sudah manajer untuk diri kita sendiri. Oke. Oke, berikutnya ini kita minta dulu ceritakan bagaimana hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak di mana Pak Syahwan. Silakan. Lagi Pak. Silakan Pak Syahwan. Iya, silakan. Ya, ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Ya, silakan Pak Syahwan. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa titik puncak hidup Anda. Perjalanan hidup saya itu yang menjadi puncak hidup saya dapat menyebabkan anak saya hingga sampai di titik di mana dia ingin. Dan sekarang sudah sampai satu sudah tercapai. Terima kasih Bapak Ibu, pengalaman sekali ya. Memang gini Bapak Ibu itu tadi mungkin sama kita saat ini mungkin nggak ada yang lain yang bisa membuat kita bangga itu anak kita. Jadi yang berkeluarga ya, kita sudah bekerja capek setengah hari ini cuma hilang capek itu tadi. Apalagi kalau mungkin Pak Sawang, Pak Masul yang udah kemarin yang wisuda, satu udah lega lah tercapai artinya. Tinggal ya Ibu nyusul ya, mudah-mudahan anak juga ya untuk kita semua lah yang belum berkeluarga segera berkeluarga, yang kan yang belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak. Oke ya. Terakhir nih, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini saya kasih Pak Bobi gitu. Silakan Pak Bobi. Ya. Hah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Tadi Pak, kenapa Pak Bapak? Tadi yang berkeluarga dua Pak Sawal tadi. Ini yang muda nih. Nah. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bertemu dengan Pak Firul.
mati berarti. Iya. Apa yang akan dilakukan? Oh, yang paling pertama memang lulus P3 kan. Iya. Itu sangat berarti bermakna bagi saya Pak, karena memang orang tua pada dulu memang sengaja menyekolahkan dan berprestasi ini, maksudnya supaya ada dari keluarga itu yang jadi salah satu ASN itu sih Pak satu. Kemudian Dua di faktor makan. sehat sih Pak. Sehat ya. Karena kalau Sampai nggak ada? Ada lagi Pak? bisa mengumpulkan uang Pak, nyampe. Oke. Terima kasih. Arti Bapak Ibu, dunia berpulang ke sini Bapak Ibu. Itu tadi, kita kan masing-masing gak kita sama kan beda. Dunia Bapak Ibu dan dunia saya beda. Tadi kan masing-masing kita punya artinya sesuatu yang baik yang terjadi pada diri kita. Nah tadi, ini tadi Bapak Ibu ya, dunia berkualitas punya kita masing-masing. Oke, terakhir setelah itu ada namanya tadi segitiga restitusi. Di awal tadi kita sudah melihat apa itu restitusi tadi, betul ya? Apa tadi Bapak Ibu restitusi tadi? Tadi ada tadi di belakang tadi sudah kita jelaskan tadi. Ini dia. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya siswa yang bersalah dan dia bisa bangkit lagi, memperbaiki kesalahan dia sendiri. Karena kan gini berat loh Bapak Ibu, siswa itu bersalah. Kadang orang memandangnya saja dia udah tunduk dia untuk kembali ke kawan-kawannya dia butuh dukungan dari kita kan. Misalkan Bapak Ibu ada senjata yang mencuri uang, ketahuan, otomatis untuk dia kembali ke kelas teman-teman itu berat. Mencuri, ya kan? Kata-kata itu menyakitkan sekali. Maka di sini kita dari segitiga sisi di mana siswa itu bisa bangkit kembali seperti semula, bisa bergabung dengan teman-temannya. Oke Bapak Ibu, ini ada penggalan contoh video untuk sekitar sisi, bisa kita lihat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita, ilmu. Ini Bapak Ibu ya. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu.
gitu ya. Jadi tiga sisi dia. Pertama ada di situ menstabilkan identitas. Kita lihat tadi siswa yang datang dengan emosi ya, dengan marah dia kesal di situ. Di sini ada menstabilkan identitas, artinya biasanya pertanyaan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi. Kemudian ada validasi kebutuhan. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi. Artinya kita tanya anak itu dia bicara yang mulai tadi dia keras dan mulai dia kan lembut dia. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya dengan pertanyaan ini siswa sendiri dia menjawab, tahu dia kesalahan dia apa tadi, kenapa dia emosi tadi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Artinya dengan pertanyaan ini siswa dia sendiri yang menemukan jalannya untuk menyelesaikan masalah dia dengan kita ajak bicara tadi. Jadi intinya bukan kita Bapak Ibu. Kalau kita ya kita nanti yang ini. Sedangkan yang bermasalah siswa. Jadi kita mau seperti ini nak ya. Kita sering itu kan. Nanti ini yang kau buat ya. Sampai rumah kau ini ya. Sampai rumah seperti ini. Atau nanti kamu habis dari sini ke kelas jumpai dia minta maaf. Minta maaf ya. Nah gitu kan. Kita yang nyuruh. Maaf ya belum tidak. Gak tahu kita ke Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi sedikit resolusi di mana siswa bisa menemukan jawaban, memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Ya, Bapak Ibu, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi apa namanya ya, budaya positif tadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terakhir, dari sini kira-kira dari yang sudah kita pelajari tadi, ini dia. Sudah menambah ya pengetahuan kita bahwa tadi pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Juga tidak. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Tidak. Bukan kita. Diri dia sendiri. Bukan kita yang memberi solusi Bapak Ibu. Yang terakhir guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, bisa ditanya di sini. Tadi. Kita boleh berteman tapi jangan sampai kita harus bisa mengatakan nggak ada kita di sini. Guru lain juga ada. Bapak Ibu, sebelum menutup acara, ya mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan. Satu atau dua orang dari kegiatan kita ini atau yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu. Gimana? Ada mungkin dari Bu MP nih, Bu MP biasanya dari tadi dia ingin bertanya gitu. Pak, terima kasih buat kesempatan. Pertanyaan saya Pak, kalau digabung tadi manajer dengan teman itu boleh? Kalau digabung. Iya, kalau digabungkan dalam menghadapi masalah ya, maksudnya terutama masalah kira-kira gimana? Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali. Oke. Yang berikutnya, ya satu lagi dari laki-laki loh. Terakhir ini kita Pak Jani terakhir ini memang penutup ini. Kalau nggak penutup Pak Jani nggak sempurna ceritanya. Silakan. Silakan. Jadi kurasa sebagai penambah aja lah. Iya, silakan Pak. Berarti kurasa kalau kita di kelas kan udah perlu berarti kita ini buat catatan tentang anak-anak murid kan. Kayak mana perilaku mereka ya, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif ini. Nah, ini hanya sebagai penambah aja. Kalau pertanyaan saya kira sudah jelas semua yang Bapak paparkan. Ya, kan? Sudah Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita perlu dulu Pak Jani dulu.
Oke, baik Bapak Ibu. Tadi pertanyaan Bu MP tadi mungkin mewakili dari Pak Masrul mungkin ya. Oke, baik ini Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu. Kalau menurut saya nih, ya, kalau tadi kan penghukum membuat merasa bersalah, teman, kontrol dan apa tadi pemantau, kemudian manajer, Bapak Ibu. Kalau kita sudah manajer, udah yang di bawah itu sudah kita kuasai semua tuh Bapak Ibu. Tadi kan, masih kita udah manajer mau kembali lagi ke bawah kan tadi kan. Dengan manajer itu kita sudah memberikan sesuatu terbaik ke kita tadi. Kita sudah bisa mencari, dia menemukan solusinya, menyadari kesalahan dia. Kenapa kita harus kembali lagi ke teman dia? Padahal kalau kita di posisi teman, dia akan malah lain lagi nanti. Hanya dengan kita saja dia nanti merasa baik, yang tidak. Tapi dengan kita bersendiri kita sudah tahu bahwa dia harus ngapain, tugasnya sebagai siswa itu harus apa. Sadar dia. Kesadarannya sudah terbentuk tadi. Sudah selengkap di situ posisi manajer tadi. Makanya sudah tercakup dari itu tadi. Artinya dengan tidak di awal kita marah-marah, kemudian membuat dia merasa bersalah, kemudian teman mana, demi ibu ya. Nah, jadi mungkin itu tadi ya Bu MP ya. Kemudian untuk Pak Jadi terima kasih. Sebetulnya memang Pak Jadi kalau kita di awal sudah membentuk kegiatan kelas, sudah sepakati semua, sudah nggak perlu lagi kita mencatatnya ibu kita. Artinya kita sudah yakin bahwa anak kita ini akan menjadi yang baik semua. Kenapa? Karena kita jujur di Bapak Ibu kita. Kita kadang tidak mau mendengar anak kita. Kita merasa anak itu di bawah kontrol kendali kita. Diam kalian semua, jangan bicara. Kan tadi kan? Karena kita seperti itu, makanya kalau kita sudah di awal diam, dia nggak akan keluar ini dia, kemauan dia untuk gimana kepedulian terhadap kelasnya akan keluar. Makanya kita harus memberi kebebasan kepada anak tadi agar dia mau menyampaikan apa kemauan dia. Ya, inilah dari Bapak Ibu. Mungkin artinya kita mengajar itu harus berpihak pada murid. Intinya semua untuk murid kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terakhir terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menambah pengetahuan kita. Sekali lagi saya bukan menggurui tapi hanya berbagi pengalaman pada saya mengikuti program Guru Putra ini. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya sebelum kita tutup ya, kita iakan dulu apa kita ya, biar semangat ya. Jargon sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu, pendidikan prima, spesial, semangat, spesial, semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya saya kembali lagi pada moderator. Iya, terus. Nggak perlu lagi lalu terus selesai. Mana jawab doang gitu. Ya, itu tadi kan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semangat yang diberikan pada pertemuan kita sore ini. Kita berikan dulu apresiasi untuk pertemuan kita. Jadi kita apa ya, Bapak Ibu ikuti dulu jargon yang saya sampaikan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oke. Kita sama-sama ya Bapak Ibu untuk mengakhiri acara ini. Ketika saya sampaikan dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Gitu ya, bisa ya Bapak Ibu? Kita gerakkan badan kita ya. Dua kalinya wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Baru bukannya. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Oke, kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3 ya. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Sekali lagi. Wow, 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 keren. Kita boleh duduk kembali. Demikian Bapak Ibu acara kita hari ini.
Ya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di acara